Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat pagi. Berjumpa kembali di Resapi GKJ Margayudan pagi ini. Harapan dan doa saya Bapak Ibu Saudara selalu dalam keadaan yang baik, dipenuhi damai sejahtera. Kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya, mari kita persiapkan hati di dalam doa. Segala puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu Tuhan, karena kasih-Mu begitu besar pada kami. Pagi ini kami boleh bangun pagi penuh dengan sukacita. Tuhan, sebelum kami melakukan aktivitas, saat ini kami siap menerima pengajaran-Mu melalui firman yang sebentar lagi akan kami baca dan kami renungkan. Pimpin dan iring kami Tuhan, agar kami boleh memahami maksud dari firman-Mu. Di dalam Kristus Tuhan, kami berdoa. Amin. Firman Tuhan pada pagi hari ini, saya ambil dari Roma 3, ayat 23 hingga 25. Roma 3, ayat 23 hingga 25. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kristus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya, karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Nah, Bapak Ibu, demikianlah firman Tuhan pada pagi ini. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta melakukannya dalam hidupnya. Amin. Tema pagi ini adalah hidup kudus. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, ketika manusia telah diampuni dosanya, tentu perasaan lega, puas, sukacita dan bahagia akan melingkupi hati dan hidupnya. Mengapa? Tentu karena relasi dengan Tuhan sudah terjalin kembali, sehingga tidak ada lagi tekanan di dalam jiwa kita manusia. Karena dosa itulah yang menyebabkan hubungan kita dengan Tuhan menjadi rusak. Kita tidak bisa dekat lagi dengan Tuhan. Namun Tuhan Maha mengetahui. Tuhan paham betul akan anak-anaknya, umatnya. Betapa kasihannya keadaan manusia ketika jatuh dalam dosa, di mana tidak ada seorang pun yang dapat melepaskan diri dari dosa-dosanya. Tertulis di Roma 3 ayat 23, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, maka perlu adanya campur tangan Tuhan. Ya, karena semua manusia telah kehilangan kemuliaan Allah. Bapak Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, karena begitu besarnya kasih Tuhan kepada kita manusia, sehingga menganugerahkan kepada kita keselamatan melalui pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib. Dan karena iman kita kepada Yesus Kristus, kehadiran Tuhan Yesus menjadi solusi terbaik bagi semua manusia yang beriman kepadanya. Nah, kemudian pertanyaannya adalah, terus bagaimana respon kita sebagai manusia yang telah mendapatkan anugerah keselamatan? Atau apa yang harus kita lakukan?
Tentu Tuhan ingin setelah manusia diberikan keselamatan, manusia diharapkan untuk terus hidup dalam kekudusan. Artinya, kita harus berikan feedback kepada Tuhan dengan berupaya, berusaha dengan segala tenaga untuk hidup kudus di setiap kehidupan. Ketika kita masih diberikan kesempatan hidup, kita harus bisa menghidupi hidup kudus agar kita bisa melawan keinginan daging yang seringkali menggoda. Nah, kunci agar kita hidup kudus yaitu tertulis di Ibrani 10 ayat 25. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi, marilah kita saling menasihati, dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan. Artinya bahwa untuk bisa mencapai hidup kudus, kita tidak boleh meninggalkan ibadah kita. Kita harus mengisi hidup dengan firman Tuhan. Kita harus bisa pula untuk menghidupi firman, agar rohani kita semakin bertumbuh dan bertumbuh dari hari ke hari. Dan kita dimampukan untuk melakukan firman-Nya dan dimampukan pula untuk menggunakan seluruh hidup kita bagi kemuliaan Tuhan. Tetap teguh di dalam iman dan setia kepadanya. Tuhan memberkati.